apa? Ada mata rantai sanad yang terputus. Sanadnya terputus. Terputusnya dari mana? Yaitu dari pengakuan Imam Malik rahimahullah ta'ala sendiri, yang beliau mengatakan balaghani an Amr bin Shu'aib bihi, telah sampai kepadaku hadis ini dari Amr bin Shu'aib rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib, tapi beliau tidak pernah ketemu dengan Amr bin Shu'aib. Makanya dikatakan inqita', ada yang terputus. Ya. Jadi beliau mendapatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib rahimahullah ta'ala. Akan tetapi beliau tidak pernah ketemu dengan Amr bin Shu'aib. Itu namanya terputus, inqita'. Gitu. Dan di antara keduanya ini ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Beliau mendapatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib, dari siapa? Gak jelas. Makanya ya, kejelasan sumber berita itu penting di dalam Islam. Tidak asal menerima berita. Dan ini yang harus kita ambil sebagai sikap, ya, harus kita ambil sebagai sikap untuk berita-berita yang berseliweran, informasi-informasi yang berdatangan. Allah jangan mudah percaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, apa yang kita baca. Karena dengan mudahnya orang di zaman sekarang ini metode menggunakan teknologi yang canggih, memutarbalikkan fakta, membuat berita-berita yang tidak nyata, itu begitu mudahnya. Maka sebagai seorang muslim muslimah hendaknya berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang berita kepadamu, maka tabayyunlah, cari kebenarannya, cek kesahihannya, jangan asal diterima, ya. Fatabayyan, karena kalau kita tidak bersikap demikian, antusibu qauman bijahalatin, bisa jadi kita bersikap salah, menghukumi seseorang, menghakimi seseorang, menyikapi seseorang, yang kemudian hari fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menyesal dengan apa yang telah kalian lakukan. Makanya sekali lagi jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang ada. Ya. Sudah pernah kami sampaikan mungkin di tempat ini. Kalau tidak tahu nyatanya jangan bilang katanya. Ya. Kalau tidak tahu nyatanya jangan bilang katanya. Nek orang ngerti nyatane ojo podo jari ini. Ya. Ini penting untuk kita pegang, untuk kita pegang. Demikian juga ya. Hadis ini derajatnya menjadi lemah. Kenapa? Karena sumber periwayatan hadis ini dari Imam Malik ke Amr bin Shu'aib rahimahullah jami'an itu gak jelas siapa yang meriwayatkan, ya, dari Amr bin Shu'aib kemudian ke orang ini ke Imam Malik rahimahullah jami'an. Orang ini gak jelas. Dan sekarang ini banyak sekali berita-berita yang ditulis, yang disebarkan oleh orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang gak jelas. Maka harus disikapi secara bijak semua informasi yang kita lihat, yang kita dapat. Ini. Jadi sekali lagi hadisnya lemah karena terputus,
Terputusnya kenapa? Imam Malik melewatkan hadis ini dari Amr bin Shu'aib, tapi nggak pernah ketemu. Berarti ada orang di antara keduanya, dan ini nggak jelas siapa orangnya. Nggak jelas siapa orangnya. Demikian juga Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullah jami'an juga meriwayatkan hadis ini secara apa? Secara terputus pula jalur riwayatannya. Jadi intinya hadis ini lemah. Dan sebagaimana kita ketahui, hadis lemah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini tentang status dari hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang larangan jual beli sistem urban. Sistem urban. Kita boleh mengatakan urban, boleh pula mengatakan urbun, ya, urbun. Boleh pula mengatakan arbun. Ini. Jadi bahasanya ada urban seperti hadis ini, ada yang mengatakan arbun, ya, ada yang mengatakan arabun. Jadi tiga, ya, urban, arbun, dan arabun. Ini atau urbun, ada empat. Nah, jual beli sistem urban atau urbun atau arbun atau arabun itu apa? Dijelaskan, ya. Asal kata urban adalah at-tasrif wa taqdim. At-tasrif wa taqdim, meminjami dan menyegerakan, ya, memberikan sesuatu segera sebagai pinjaman. Itu secara bahasa. Secara istilah itu apa? An yashtariya ar-rajulu syai'an aw yasta'jirahu wa yadfa'u juz'an min ats-tsamani aw al-ujrah. Seseorang ingin beli sesuatu atau nyewa, kontrak sesuatu, kemudian di awal dia memberikan sejumlah uang sebagai apa namanya, uang muka untuk barang yang mau dibeli, atau uang muka untuk harga sewa yang akan dia ambil. Tapi dengan kesepakatan ala annahu intamal aqdu husibal mablagul madfu' min thamanil mabi' aw qimatil ijarah. Dengan catatan kalau seandainya jadi, maka uang yang diberikan di muka itu menjadi bagian dari apa? Include ke harga jual atau harga sewa. Itu uang muka. Tapi wa illa fa huwa bilqul litarfi tsani. Tapi kalau enggak jadi, hangus. Dan jadi hangus. Nah, ini kemarin pernah ditanyakan, ya, tentang jual beli sistem apa? Persekot uang muka DP gimana? Ini hadisnya, kita baru sampai di sini. Iya. Bagaimana hukumnya? Di sini para ulama rahimahumullah jami'an berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu jumhur ulama, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli dengan DP, ya, sebagaimana yang tadi kita definisikan menurut para ulama fikih rahimahullah jami'an, itu dilarang, itu haram. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Dengan dalil hadis ini. Nabi SAW melarang jual beli sistem urban, sistem DP. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya jual beli sistem DP itu mengandung unsur gharar. Ghararnya di mana? Karena tidak jelas jadi atau tidak jual beli itu. Jadi atau tidak akad sewa tersebut, kontraknya jadi atau tidak, nggak jelas. Nggak jelas. Makanya ini gharar namanya, ketidakjelasan.
Kemudian alasan yang ketiga, ini termasuk memakan harta orang lain secara batil. Jadi tahu, nggak jadi uang hangus kok, uang nggak kembali. Beda kalau seandainya nggak jadi uang kembali, ini nggak masalah. Itu bukan arbun namanya, tapi memang model jual beli sistem DP, tapi bukan arbun. Kalau arbun tadi kesepakatannya, kalau jadi berarti itu termasuk bagian dari harga beli atau harga sewa. Kalau nggak jadi beli hangus, nggak bisa dikembalikan, itu arbun. Tapi kalau seandainya nggak jadi dikembalikan, sudah sepakat. Kalau nggak jadi bisa dikembalikan, sepakat, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Yang jadi permasalahan adalah uangnya itu nggak kembali. Makanya jumhur ulama mengatakan haram dengan 3 dalil tadi. Adapun pendapat yang kedua mengatakan boleh-boleh saja. Dan ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi kata para ulama fikih rahimahullah jami'an, ini termasuk apa? Kategori mufradatu al-Imam Ahmad atau mufradatul madhab, yaitu salah satu di antara masalah fikih di mana madhab Imam Ahmad itu sendirian menyelisih jumhur ulama. Dan hampir setiap madhab punya seperti itu. Mungkin dalam masalah A yang sendirian itu madhab Hanafi, jumhur ulama mengatakan B. Sementara madhab Hanafi mengatakan C. Atau dalam masalah F misalkan, ternyata semuanya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu menghukumi D misalkan, tapi madhab Hambali menghukumi E misalkan. Itu namanya mufradat, yaitu adanya satu madhab yang berbeda sendiri dari madhab-madhab yang lain. Itu namanya mufradatul madhab namanya. Jadi dalam bai'ul arbun atau urbun atau urban, yang berbeda sendiri adalah madhab Imam Ahmad, di mana dalam madhab Imam Ahmad jual beli dengan DP tadi itu diperbolehkan. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa jual beli model seperti ini sudah ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada beberapa asar yang menunjukkan hal yang demikian. Di antaranya yang pertama, asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Musannaf dari Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahallal urban fil bait, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan. Nah, ini kan berbeda dengan hadis yang kita bahas. Menghalalkan jual beli sistem urban. Akan tetapi hadis ini lemah. Ini. Karena apa? Karena adanya sanad yang terputus. Antara siapa? Antara Hisham bin Sa'ad ke Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Ada jarak yang begitu jauh. Beliau tidak pernah ketemu sama Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Berarti ada rawi-rawi di antara beliau berdua yang tidak disebutkan, maka sanadnya terputus. Hadis ini lemah. Kemudian dalil yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala
dalam kitab sahihnya, tapi secara mu'allaq. Secara mu'allaq itu artinya tanpa sanad. Langsung disebutkan, ya, seorang sahabat berkata, radhiyallahu anhu, seorang tabi'in berkata, rahimahullah ta'ala. Itu sanadnya mu'allaq, tanpa sanad, tanpa jalur periwayatan, langsung to the point, siapa yang mengatakan dan siapa yang melakukan. Itu namanya mu'allaq. Namanya mu'allaq. Itu. Dan akan tetapi yang asal ini diriwayatkan secara nyambung, ada jalur periwayatan secara nyambung. Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Musannaf ini, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan hadisnya dinyatakan sahih, atau riwayat ini dikatakan sahih. Yaitu dari siapa? Dari Nafi' Ibnul Harith. Dari Nafi' Ibnul Harith. Siapa itu Nafi' Ibnul Harith? Nafi' Ibnul Harith adalah seorang pejabat, ya, di kota Mekah yang ditunjuk oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Itu namanya siapa? Nafi' Ibnul Harith rahimahullah ta'ala. Ceritanya, beliau itu pernah membeli dari Safwan Ibnu Umayyah, ya, membeli dari Safwan Ibnu Umayyah berupa sebuah rumah. Yang dibeli adalah rumah. Rumah ini dibeli oleh Nafi' Ibnu Harith untuk Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dibeli, ya, seharga 4.000 dirham. Rumah itu dibeli seharga 4.000 dirham. Akan tapi kemudian Nafi' Ibnul Harith memberikan syarat kepada Safwan Ibnu Umayyah. Ini saya belum ngomong nih sama Khalifah Umar, ya, nanti tolong kalau seandainya, ya, Khalifah Umar itu setuju, ya, maka saya lanjutkan jual belinya. Tapi kalau seandainya nggak setuju, ya sudah, ya, 400 dirham berarti berapa persennya? 10%. 400 dirham sebagai DP itu menjadi milik Safwan Ibnu Umayyah. Jadi yang beli siapa? Nafi' Ibnul Harith. Beli apa? Rumah milik Safwan Ibnu Umayyah rahimahullah jami'an. Untuk siapa? Untuk Umar radhiyallahu anhu. Tapi Nafi' Ibnul Harith rahimahullah ta'ala punya syarat, ya. Pokoknya kalau Umar setuju, ya saya jadi beli. Tapi kalau nggak setuju, ya udah, ini ada uang muka 400 dirham. Harga rumahnya berapa? 4.000. Jadi 10%-nya. Ya. Dan Umar radhiyallahu anhu menyetujui itu, menyetujui transaksi jual beli seperti nggak dilarang. Jadi nggak dilarang sama beliau, diperbolehkan. Ya, berarti ini keputusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena beliau mengiyakan. Kemudian, ya, asal inilah yang menjadi pegangan kuat oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan mazhabnya untuk melegalkan dan membolehkan jual beli dengan pakai DP. Hal ini dibuktikan dalam riwayat Al-Imam Al-Athram, ya, riwayat Imam Al-Athram. Imam Al-Athram ini termasuk murid dekatnya Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Al-Athram rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada Imam Ahmad, tadhhabu ilaihi, apakah Anda membolehkan, ya, jual beli sistem seperti ini, yaitu dengan pakai DP? Apa jawaban beliau? Ayyu syai'in aqul hada Umar radhiyallahu anhu. Mau apa lagi saya? Lah, jual beli sistem seperti itu sudah diperbolehkan sama Umar radhiyallahu
Ini sekali lagi menunjukkan satu hal yang patut untuk kita pelajari, yaitu apa? Ketawaduan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan juga apa? Teladan dari beliau alaihi salatu wassalam dalam mengambil pendapat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita pun harus meneladani hal yang seperti ini. Kalau saat ini kita ditanya tentang suatu masalah dan kita tahu bahwasanya masalah ini sudah dijawab sama orang lain yang lebih tinggi daripada kita ilmunya, ya, lebih tua ilmunya daripada kita, maka kita mengatakan apa? Ngomong apa lagi kalau Pak Kiai Fulan, Pak Ustadz Fulan atau si Fulan sudah berpendapat demikian, ya sudah. Ya. Dan ini adalah termasuk dalil, ya, dalil di mana Imam Ahmad rahimahullah taala membolehkan jual beli sistem arbun atau urban, ya, karena Khalifah Umar radhiyallahu anhu membolehkan. Kemudian dalil yang ketiga adalah kembali sebuah hadis yang diriwayatkan secara mu'allaq atau sebuah athar yang diriwayatkan secara mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Dalam hal ini adalah ucapan Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, qala rajulun likarihi adkhil rikabaka fa illam arhal ma'aka fi yaumi kada wa kada falaka mi'atu dirham falam yakhruj. Faqala Shuraih man syarata ala nafsihi ta'i'an ghayra mukrahin fa huwa alim. Ada seseorang yang berkata, ya, yang berkata kepada orang yang menyewa kendaraan kepadanya, ya, menyewa kendaraan kepadanya. Adkhil rikabah, tolong masukkan itu kendaraan. Wa illam arhal ma'aka fi yaumika dawa kada falaka mi'atu dirham. Kalau nanti saya tidak jadi nyewa kendaraan ini, sudah ini ada uang 100 dirham sebagai DP. Kalau jadi, ya nanti saya tambahin. Kalau nggak jadi, ya sudah itu punya kamu, ambil sudah. Ternyata orang tersebut tidak jadi pergi, Akhirnya apa? Kendaraannya dibalikin, nggak jadi kok. Kendaraannya dibalikin, uangnya nggak balik. Nah, mengomentari athar ini Al-Imam Shuraih Al-Qadhi, ini seorang tabi'in yang sangat terkenal dalam qadahnya, dalam peradilan yang beliau pimpin. Cerdasnya luar biasa. Beliau menjadi qadhi sejak zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Itu namanya Shuraih Al-Qadhi. Cerdas, ya, cerdas. Seorang hakim yang sangat cerdas. Beliau berkata apa? Mengomentari ucapan Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah taala tadi, man syarata ala nafsihi ta'i'an ghairu mukrah fa huwa 'alim. Barang siapa yang mensyaratkan sesuatu dengan sukarela tanpa paksaan, maka dia siap untuk mengambil konsekuensinya. Ya, yang mensyaratkan siapa? Tadi yang mau nyewa. Ya, pokoknya kalau jadi, ya sudah nanti tak tambahin. Ini 100 dirham. Kalau nggak jadi, ya sudah itu punya kamu. Itu kan dia sendiri mensyaratin. Ya, dan sukarela tanpa paksaan, maka dia harus siap menanggung apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu adalah hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini 3 dalil yang dipakai oleh
mazhab Hambali, ya, yang dipakai oleh mazhab Hambali untuk membolehkan jual beli menggunakan DP. DP yang hangus ya, bukan yang kalau nggak jadi dikembalikan. Ini. Dan pendapat yang kedua ini yang kuat, yang rojih, yang rojih. Artinya boleh, pendapat yang kuat boleh. Nah, terus tadi dikatakan oleh jumhur ulama ada ghorornya loh itu, ada ghorornya loh itu. Ya. Maka dikatakan bahwasanya di sini ghorornya nggak ada. Mana yang ghorornya? Itu sama saja dengan apa? Jual beli pakai syarat. Gak ada ghoror, ya. Pokoknya kalau jadi ya sudah, tak tambahin nanti kurangnya. Kalau nggak jadi ya sudah, itu punya kamu, kan gitu. Itu punya kamu. Ya. Adapun dikatakan itu mengambil uang orang lain apa dengan cara yang batil, tidak juga. Karena apa? Karena orang yang memberikan DP tersebut secara sukarela tanpa paksaan dan dia ridho, dan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus berpegang teguh dengan janji yang sudah disampaikan, syarat yang sudah dicantumkan. Jadi secara hukum syar'i sekali lagi itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ini. Tapi ya tidak boleh dibatasi waktu. Misalkan dalam waktu sekian hari tidak bisa melunasi, maka jual beli tidak jadi, akad sewa tidak jadi, uang tidak kembali. Yang penting tidak ada syarat apa? Waktu tertentu. Tidak ada syarat waktu tertentu. Makanya dikatakan di sini, ya, bisyarti ayyuqayyadil istirat bi zamanin muayyan. Ya, mohon maaf. Dengan syarat, mohon maaf sebaliknya, ini saya keliru. Dengan syarat bisyarti ayyuqayyad al istirat bi zamanin muayyan. Harus ditentukan waktunya sampai kapan, mohon maaf, sampai kapan. Ini yang benar. Tadi salah, keliru. Jadi syaratnya jual beli dengan pakai DP itu harus disyaratkan batas waktu pelunasannya atau batas waktu jadi atau tidaknya, agar tidak menjadi jual beli yang ngambang, jual beli yang tidak jelas. Namanya al-bai'ul mu'allaq, jual beli yang mengambang, yang nggak jelas kapan gitu loh. Makanya harus ada pembatasan waktu, ini syaratnya. Ya, syaratnya. Sampai kapan nih kepastiannya? Yuk seminggu nek, engkau tak kabari. Nek sido ya tak kabai, nek ora sido ya wis tak batalke duite kanggo awak. Jadi sekali lagi jual beli dengan pakai DP diperbolehkan dengan syarat harus ada batas waktunya. Harus ada batas waktunya. Ini. Kemudian, Bapak Ibu hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an, meski ini diperbolehkan, akan tetapi jika si penjual mau berbaik hati, berbuat ihsan kepada saudaranya sendiri, ya, untuk mengembalikan itu DP, maka itu lebih baik. Karena apa? Mimbabi man yassara musliman, ya, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain. Demikian juga termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahu Allahu atharatahu yaumal qiyamah. Barang siapa man aqala musliman, barang siapa yang memberikan kemudahan saat saudaranya membatalkan
ora sido tuku piye wis apa. Nah itu loh maksudnya. Itu namanya aqala musliman. Aqala musliman yaitu apa? Menerima ya uzur temannya saat tidak melanjutkan jual belinya, saat membatalkan jual beli. Aqalahullahu athrahu yaumil qiyamah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, menghapus kesalahannya kelak pada hari kiamat. Insyaallah hadis ini nanti ada. Hadis ini nanti ada. Betul. Jadi lebih baik dikembalikan. Meskipun ya tadi di awal sudah ada perjanjian, pokoknya nggak jadi hangus, tapi lebih baik dikembalikan untuk memudahkan urusan orang. Yang kedua adalah alasannya kenapa? Khurujan anil khilaf, agar bisa keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Yang menjadi perbedaan pendapat itu apa tadi? DP yang hangus. Nah kalau DP-nya dikembalikan ya sudah, nggak ada masalah gitu kan? Nah, keluar dari perbedaan para ulama, keluar dari perselisihan para ulama dalam hal ini itu lebih baik. Kan menjadi sepakat semua loh. Nah, DP itu dikembalikan. Yang khilaf kan kalau DP itu tidak dikembalikan, hangus ini. 1, 2 ya. Yang ketiga itu dalam rangka berhati-hati. Memang ada kekhawatiran kalau DP itu hangus, ada kekhawatiran ya kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Oh, kemudian DP-nya oke 50% ya. Emang orang itu. Kayak DP kok 50% bisa. Kok dakwah nggak jadi? Apa ya rugi? Gitu loh. Makanya untuk kehati-hatian apa? Untuk kehati-hatian biar tidak terjatuh ke dalam aklu mahatil dan awalitas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kembalikan dari. Kok ternyata misalkan si pembeli berbaik hati pula, apa ini orang ini duit mulai sesuai bagi dua, separuh orang awakmu separuh aku, enak. Jadi tidak ada orang yang merasa apa, waduh, aku rugi gila, orang sido tuku, tiwas duitku kayak no sebagai DP, kan bisa jadi seperti itu kan? Gitu. Maka lebih hati-hatinya, ya, biar tidak terjatuh ke dalam makan harta orang lain dengan cara yang batil, kembalikan. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, wahwa aslam lidinil mu'min, aslamu lidinil mu'min, lebih menyelamatkan agama seseorang, harga diri seseorang. Ya. Jangan sampai ada orang mencari kekayaan model apa, jual beli sisir DP. Ya. Ditawake wono, kemudian apa kudu mau DPC, orang situ pati itu DP bali meneh barangnya. Ditawake meneh, ya, ditawake meneh. Kemudian apa kudune DP nih orang situ meneh balik meneh barangnya itu pati meneh. Lah koyo ngono kuwi. Itu nanti tercoreng harga dirinya, agamanya. Jadi sekali lagi ya, kalau seandainya ingin hati-hati, mending dikembalikan. Kalau seandainya dikasih gimana Ustaz setelah itu? Yo ditompo rapopo, kan gitu kan? Ya. Dan pendapat yang membolehkan ini lebih memudahkan kan? Dan ini yang dipakai dalam transaksi yang ada sekarang. Ya. Karena apa? Karena yang namanya DP itu tanda keseriusan orang untuk membeli atau menyewa sesuatu yang dibutuhkan. Makanya dikatakan sering apa? Uang tanda jadi. Terus, ya, apa istilahnya? Ya, uang tanda jadi gitu ya. Ya, uang tanda jadi panjang tadi, persepot tadi. Ya. Dan itu sebetulnya nggak ada unsur kezaliman. Gak ada unsur memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan catatan DP-nya itu wajar.
Mosok kudu DP 50%, wajar banget. Ya, biasanya DP berapa persen? Paling tinggi 10% kan gitu kan, ya wajar kan gitu kan. Nah misalkan orang situ ya orang nggak terlalu rugi banget kan gitu. Biasanya 10% memang. Jadi itu suatu hal yang dimaklumi, yang sudah dimaklumi. Tapi 10% sama 1 miliar ya lumayan ya. Gitu kan? 10% sama 1 miliar ya lumayan gitu loh. Nah makanya ini memang tarik ulur. Jadi pendapat jumhur itu juga ada benarnya juga. Tapi secara dalil lebih kuat pendapat yang kedua yang membolehkan gitu. Nah, tapi kan juga kita rugi dong sebagai penjual, Ustaz. Harusnya barang itu bisa ditawarkan lagi ya kepada orang lain dan mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ini goro-goro ada DP dari orang lain, dari orang pertama ini. Penjual nggak bisa menawarkan barang itu kepada orang lain. Terus diikat sih, uang pengikat kan gitu kan, persepat itu nggak bisa. Padahal ini harganya api-api. Ini mesti was janjian akad jual beli sama orang pertama. Kita juga rugi kan? Nah itu loh, juga rugi. Demikian juga ada keuntungan pula buat pembeli. Keuntungannya apa? Kalau nggak jadi, kerugiannya nggak terlalu besar. Daripada orang sido kemudian duitnya orang balik padahal sudah bayar full 100%. Ya, tapi kalau hanya sekedar sedikit sebagai uang muka, ya ruginya orang teman-teman banget. Jadi masing-masing mendapatkan apa? Keuntungan, gitu lah. Mendapat keuntungan dan juga kerugian sama saja. Penjual juga rugi, ya, yang seharusnya barangnya bisa ditawarkan lagi nggak bisa. Si pembeli juga rugi, hilangnya sebagian hartanya. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bahwasanya si penjual ini keuntungannya apa? Kalau nggak jadi dapat untung. Lah keuntungan si pembeli keuntungannya apa? Nek orang sido, orang kelangan, kan gitu loh, paham ya? Ya makanya tetap diperbolehkan. Pendapat yang kuat tetap diperbolehkan. Tapi nek pingin hati-hati, yo luwih apik duitnya dibalik. Gitu loh. Apalagi nominalnya lumayan besar. Gitu ya. Allah alam besar. Kayaknya sudah ada nih. Ya ada dulu. Sebelum melanjutkan ke berikutnya. Allah
Kita masuk di hadis nomor 22, yaitu tentang an-nahyu an bai'i sil'ati qabla qabdiha. Hadis nomor 22 ini tentang larangan menjual barang sebelum diterima, sebelum ada serah terima, atau larangan menjual barang di tempat dia membeli langsung. Misalkan ya, saya beli kambing sama Mas Agus ya, kemudian setelah saya beli belum dibawa kemana-mana, masih di tempat itu, Mas Agus masih ada, lalu saya jual lagi sama Mas Munir. Saya beli dari Mas Agus 2,5 juta, tak jual sama Mas Munir 3 juta. Mas Agus belum ngerti kira-kira pasarnya gitu. Penamen yuk, musak menit untuk seks akhirnya terus jadi ini aku sisa tak jual Mas Munir, aku sih badi yuk. Iku ngopo-ngopo gur, aku wis kejadian jual meneh dalam waktu yang sama di tempat yang sama orang lain, tapi lebih banyak keuntungannya. Masalah Mas, iya toh. Nah itu maksudnya. Ya, jadi ini hadis nomor 22 ini ada dua hal tadi, yaitu menjual barang sebelum ada serah terima, atau menjual barang di tempat di mana dia membeli langsung. Sementara penjual pertama ada di tempat. Ya. Tujuannya dilarang kenapa? Ini membuat orang dengki, iri kan, masalah ini. Pengen ada mengangkau, jengkel kita. Mari kita baca dulu hadisnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ibta'tu zaitan fis suq falamma stawjadtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan fa'aradtu an adriba ala yadir rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i faltafat fa'idha Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu faqala la tabi'hu haitsu ta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzaha tujaru ila rihalihim. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim rahimahumullah jami'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang lebih baik. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata ia adalah Zaid bin Thabit. Lalu ia berkata, jangan menjualnya di tempat engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu, sebab Rasulullah SAW larang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para dagang membawanya ke tempat mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan lafaz menurutnya yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad di jilid kelima halaman 191, dan diriwayatkan pula Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya hadis nomor 3499. Dan ini redaksi Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Hadis ini redaksi Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya di hadis nomor 4984.
4984. Dan juga di